penguatan pendidikan karakter adalah aktivitas pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk membina karakter siswa dengan cara menyelaraskan pada segi kinestetik atau gerakan, estetis atau hati, etik atau adab dan literasi atau pola pikir yang dapat diterapkan melalui tata tertib sekolah. Kemudian tata tertib sekolah merupakan peraturan yang ditetapkan dan harus ditaati dan dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar melalui tata tertib sekolah, yaitu salah satunya tata tertib kedisiplinan. Di setiap sekolah memiliki tata tertib baik dalam bentuk waktu, berpakaian, dan berperilaku yang semua itu akan membentuk karakter pada anak. Di kedisiplinan siswa di sekolah akan mencerminkan suatu perilaku atau sifat teladan. Siswa teladan tidak dipandang dari prestasinya saja, tetapi dari cara berperilakunya juga di lingkungan sekolah. Kemudian yang terbentuk melalui proses perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Dari kedisiplinan itulah maka akan terbangun karakter yang membentuk pribadi yang kuat, tangguh, kokoh, dan dinamis, serta bertanggung jawab terhadap kemajuan dirinya dan juga tugas yang diembannya. Kemudian contoh-contoh kedisiplinan yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, setiap siswa mempunyai seragam yang menjadi ciri khas dari sekolahnya yang mewajibkan siswa-siswinya menggunakan seragam tersebut. Fungsi yang paling mendasar dari seragam tersebut adalah untuk membedakan tingkatan pendidikannya. Misalkan SD menggunakan putih merah, kemudian SMP menggunakan putih biru, kemudian SMA menggunakan putih abu. Kemudian, sebagai penilaian kedisiplinan di sekolah, memang tempat untuk menguji seberapa kedisiplinan seseorang. Salah satu penilaiannya adalah melalui seragam yang digunakan. Dengan melihat kelengkapan seragam, seorang bisa terlihat kedisiplinannya. Kemudian sebagai tingkat persatuan, artinya bahwa seragam adalah untuk meningkatkan rasa persatuan bangsa. Contoh yang kedua yaitu sekolah menetapkan jam masuk sekolah yang mewajibkan siswanya masuk tepat waktu, artinya bahwa untuk mengajarkan kedisiplinan. Jadi ini juga hal yang diterapkan untuk masa depan, contohnya saat jenjang kerja nanti. Bahkan bisa saja saat bekerja nanti lebih pagi dari jam bangun anak sekolah. Ini untuk membiasakan anak sekolah agar disiplin juga. Kemudian yang terakhir yaitu disiplin belajar. Disiplin belajar artinya kesediaan untuk menepati atau mematuhi peraturan selama proses belajar sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang berupa kecakapan, sikap kebiasaan, kepandaian, dan yang lainnya. Manfaat dari penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar melalui tata tertib sekolah yaitu yang pertama bisa meneguhkan karakter peserta didik untuk bersaing dengan yang lainnya. Contohnya memberikan contoh atau teladan yang baik, menyampaikan pesan moral kepada siswa, bersikap jujur dan terbuka, dan memberi inspirasi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas belajar mengajar dilaksanakan secara terintegrasi dari aktivitas belajar dalam dan luar kelas. Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengingat bahwa kegiatan pembelajaran diadakan dalam rangka memberikan pengalaman-pengalaman belajar kepada siswa. Pengalaman tersebut dapat ketika siswa dilibatkan dalam pembelajaran.
Kemudian yang ketiga yaitu siswa akan terbiasa dengan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah. Artinya sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Itulah contoh-contoh dan manfaat dari penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar melalui tata tertib sekolah. Pendidikan karakter di sekolah dasar harus mendapatkan perhatian yang lebih untuk membentuk pondasi akhlak mulia peserta didik yang kuat. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik memiliki kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai kebaikan dan memiliki komitmen untuk selalu melakukan kebaikan pada pendidikan selanjutnya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Selaras dengan pendapat Rohendi bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari sekolah dasar, karena jika karakter tidak terbentuk sejak dini, maka akan susah untuk mengubah karakter seseorang. Pengoptimalan dalam pendidikan akan membentuk kepribadian peserta didik yang baik dalam memilah dan memilih pergaulan, perbuatan, dan tindakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengoptimalan pendidikan tersebut saat ini dikenal dengan revolusi mental, di mana Indonesia mengambil langkah perbaikan tanpa harus berupaya untuk menghilangkan proses perubahan dan pembentukan karakter yang telah ada dalam menciptakan pembentukan karakter bangsa yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan plagiat yang mengatakan bahwa relativisme moral akan menggantikan moral yang kaku. Perubahan tersebut berbanding lurus dengan pengalaman peserta didik, alam realitas sosial yang membentuk karakternya. Orang tua, guru, dan teman-temannya akan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru berkaitan dengan nilai yang benar dan yang salah yang akan menginternalisasi menjadi karakter dalam dirinya. Proses pembelajaran di sekolah dasar telah dirancang berdasarkan kompetensi dasar, antara lain kompetensi dasar yang pertama yaitu berorientasi membentuk peserta didik yang religius, dan yang kedua kompetensi dasar berorientasi membentuk sikap kemanusiaan dan sosialisasi peserta didik agar peduli lingkungan. Kompetensi dasar yang ketiga berorientasi memperluas pengetahuan dan wawasan peserta didik, dan kompetensi dasar yang keempat melatih kemampuan peserta didik melalui minat dan bakatnya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya menjadikan peserta didik menguasai kompetensi yang ditargetkan, namun dirancang juga untuk membentuk peserta didik agar mampu mengenal dan menyadari pentingnya nilai-nilai karakter serta menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam perilakunya sehari-hari. Nilai-nilai yang dirasa penting diimplementasikan di sekolah dasar antara lain kejujuran, percaya diri, semangat belajar, semangat kerja, dan apresiasi terhadap kebinekaan. Hal ini sejalan dengan pendapat G.G. Raka bahwa Indonesia memiliki 5 jenis karakter yang sangat penting dan mendesak untuk dibangun dan dikuatkan sekarang ini, antara lain kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebinekaan, semangat kerja, dan semangat belajar. Penerapan nilai di sekolah dasar juga dapat dilihat dalam penerapan tata tertib di sekolah. Beberapa manfaat penerapan tata tertib di sekolah dalam membentuk karakter siswa yaitu: yang pertama, mengatur sikap dan perilaku siswa. Salah satu fungsi dari peraturan di kelas maupun di sekolah adalah untuk mengatur siswa dan perilaku siswa, minimal selama di lingkungan sekolah. Karena sekali lagi, penerapan peraturan kelas dan sekolah bertujuan untuk mengatur sikap dan perilaku siswa agar lebih berkarakter dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, membiasakan perilaku yang baik. Adanya peraturan juga menjadi pedoman perilaku yang baik dan positif untuk diikuti oleh para siswa. Dengan begitu, siswa akan terbiasa untuk bersikap positif seperti jujur dan disiplin, yang juga menunjukkan penerapan pendidikan karakter siswa dalam kehidupannya sehari-hari.
Yang ketiga, melatih soft skill dan keterampilan sosial. Selama beraktivitas di sekolah, anak akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-temannya, adik maupun kakak kelas, guru, serta staf lainnya. Dalam membantu membentuk sikap dan perilaku yang positif, pembuatan peraturan bertujuan untuk mengatur bagaimana siswa bersosialisasi di lingkungan sekolah. Yang keempat, melatih sikap jujur dan berintegritas. Fungsi lain dari adanya tata tertib atau peraturan di sekolah maupun di kelas adalah melatih siswa untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Sebagai contoh, jika murid tidak masuk sekolah, murid harus menyertakan surat izin atau surat sakit seperti yang telah diatur dalam tata tertib. Yang kelima, mengajarkan dan melatih sikap bertanggung jawab. Peraturan juga mengajarkan serta melatih anak agar bertanggung jawab. Misalnya, dalam peraturan pasti terdapat ketentuan bahwa murid wajib mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru, serta mengumpulkannya pada waktu yang telah ditentukan. Sebagai bentuk tanggung jawab murid terhadap kewajibannya, murid wajib mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah tersebut, serta mengumpulkannya sesuai ketentuan dari guru. Dengan demikian, pendidikan karakter di sekolah telah mempunyai konsep dalam mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai upaya untuk melatih intelektual agar berwawasan luas dan memperbaiki karakter peserta didik, baik dalam kelas maupun saat peserta didik melakukan aktivitas bebas di luar kelas.